Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini kita masih melanjutkan pada ilmu maqasid ya. Yang sekarang kita sudah memasuki pada pertemuan yang ke-16, An-Nadhuriyat al-Mubakkirah fil Maqasid, yaitu teori awal, teori dasar di dalam ilmu maqasid. Bada'at nadhuriyatul maqasid wa tasnifiha tatatawwara ba'da ahdi sahabat. Jadi teori maqasid itu wa tasnifiha dan klasifikasinya baru muncul dan berkembang setelah masa sahabat. Jadi teori muncul baru setelah masa sahabat. Masanya tabi'in mungkin ya. Ghairu annal maqasid bisyakliha alladzi na'rifuhu al'an lam tatabalwar hatta ja'al usuliyun al-mutaakhirun. Hanya saja maqasid di dalam bentuknya yang kita kenal sekarang, bisyakliha, itu lam tatabalwar, tidak atau belum sempurna sampai para usul yang mutaakhir itu datang, yaitu fil qurunil khamis ila samin minal hijrah, yaitu pada abad ke-5 sampai abad ke-8. Nah, di abad ke-5 dan abad ke-8 ini bisa dikatakan secara teoritis maqasid itu sudah sudah hampir sempurna, meskipun kesempurnaan itu tidak mungkin ada, tapi artinya secara bangunan, secara teoritis itu sudah mulai rapi, sudah mulai tersusun ya. Wa hadza ma sanasrahuhu fil maqati at-taliyah. Yang hal ini kita akan jelaskan pada bagian-bagian sebagai berikut. Lakin alaina an nulahida annahu khilal al-qurun as-salasa al-ula ya, wujidat fikratul maqasid. Lakin alaina, yang menjadi perhatian kita, bahwa pada abad ketiga pertama wujidat ya, terdapat fikrah al-maqasid. Jadi di abad ketiga sudah ada gitu loh, ide, gagasan maqasid itu, meskipun wa in kana yutlaqu 'alaiha al-hikam, meskipun yang digunakan untuk memaknai maqasid itu dengan menggunakan mustolah kata atau mustolah al-hikam ya, yaitu kebijaksanaan di balik hukum, awil ilal, sebab akibat, alat ya, alasan, awil munasabat, keserasian, kesesuaian, awil agrad, awil ma'ani indal usuliyin. Nah, para usuli menyebut maqasid dengan mengatakan hikam, ilal, munasabat minal madzahib al-fiqhiyah, dari berbagai madhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Seperti itu. Min dzalika masalan istinbatul ahkam min khilalil qiyas bi anwa'ihi. Ya. Seperti contoh pengambilan hukum melalui metode qiyas, analogi, bi anwa'ihi, dengan berbagai macamnya. Nah, jadi memang perihal ya teks ini itu sangat jelas bahwa teks ini menunjukkan konsepnya sudah ada secara implisit dalam praktek ijtihad para ulama awal, meski belum sistematis. Nah, kayak misal di sini penggunaan kias, analogi, kemudian penggunaan istihsan ya, yang mana itu sudah memerlukan pemahaman terhadap ilat, sebab hukum, yang erat kaitannya dengan tujuan hukum ya, awil i'malil maslahah,
Lakin maqasidus syariah bihaddi dzatiha lam tadhar kamaudu'in mustaqillin, ya, lahu dirasat mustaqillah. Akan tetapi maqasidus syariah bihaddi dzatiha, pada dirinya itu belum muncul sebagai disiplin keilmuan yang independen, ya, yang memiliki materinya sendiri belum. Walam tajtadib ihtimaman barizan hatta awakhiril qarnis sadis al-hijri. Jadi belum menaruh perhatian secara spesifik, ya, sehingga muncul, ya, sampai akhir abad ketiga Hijriyah. Jadi nanti setelah abad ketiga Hijriyah baru muncul. Nanti ada tokoh-tokoh yang, ya, yang menaruh fokus atau menaruh konsen pada bidang maqasid. Nah, makanya di sini muncul summa dhaharat nadhariyatu darajatid darurat ala yadil Imam Al-Juwaini. Baru muncul teori darajat ad-darurah, ya, tingkat kebutuhan, tingkat primer, yang nanti ada klasifikasinya. Ada darurat, daruriyat, hajiyat, gitu loh, tahsiniyat, ada daruriyatul khams, ya. Nah, siapa pencetusnya di sini? Alayadil Imam Al-Juwaini, yaitu Imam Juwaini, Imam Haramain, ya, yang lebih kita familiar itu kan. Jadi Imam Haramain ini merupakan guru daripada Imam Ghazali. Kontribusinya, ya, yang disebutkan di sini yaitu peletakan dasar teori tingkatan darurat, ya, marotib ad-daruriyah, yang menjadi pondasi klasifikasi maqasid paling fundamental. Jadi Imam Juwaini yaitu orang yang pertama kali merumuskan 5 kebutuhan primer, yaitu ada al-kulliyat al-khams, ya. Meski penyempurnaan lebih lanjut dilakukan oleh muridnya Al-Ghazali dan kemudian oleh Imam Syatibi. Seperti itu. Nah, kemudian tufiya am 478 atau 1085 fi waktu mutaakhir, ya, pada waktu yang terakhir. Fil qarnil khamis minal hijrah. Walinasta'rid biikhtisaril muhawalat al-mubakkira li tatwiri nadhariyatil maqasid ma bainal qarnis salis wal khamis al-hijriyaini. Nanti kita akan tampilkan secara ringkas usaha, gitu loh, untuk pengembangan teori maqasid, yaitu dimulai antara abad kelima dan abad ketiga dan abad kelima Hijriyah. Jadi kalau misal kita lihat dari teks ini, yaitu teks ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu dalam Islam itu bersifat akumulatif. Artinya tidak kontan atau tidak tidak langsung, tapi bersifat akumulatif, ya. Dari ada tahapannya, gitu loh. Sebuah teori besar seperti maqasid itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang dari gagasan-gagasan tersirat yang tersebar dalam berbagai metode usul fikih, yang kemudian disistematisasi, ya, oleh para pemikir seperti Al-Juwaini, Ghazali, dan puncaknya pada Asy-Syatibi. Ya, enggak, puncaknya nanti masih terus dikembangkan terus. Misal kayak di Tunis ada Syekh Tahir Ibnu Asyur, kalau misalnya yang sekarang ada Jasir Auda, ada Bin Baya, dan seterusnya, ya. Jadi terus berkembang. Nah, kita sebut contoh satu aja, ya. Itu ada At-Tirmidzi Hakim, ya. Ini bukan Imam Tirmidzi, tapi Tirmidzi Hakim, yang wafat pada tahun 296 Hijriyah, abad ketiga akhir, ya. Di mana kana kitab At-Tirmidzi Al-Hakim As-Salatu wa Maqasiduha, kitabnya yaitu salat dan maqasid.
Huwa awwalu kitab ma'ruf mukhassis li mawdu'il maqasid. Jadi ini merupakan kitab yang pertama kali yang dikenal secara spesifik itu dengan tema maqasid. Wa fi unwanil kitab kama naru waradat kalimat al-maqasid. Jadi pada tema kitab itu kita juga melihat terdapat kalimat maqasid. Yasta'ridu hadal kitab al-hikam wal asrar ar-ruhiyah likullin min af'alis sholat bitawajjuhin yaghlibu alaihi at-tasawuf bisaklil wadih. Ya, jadi kitab ini menjelaskan tentang hikmah wal asrar, ya, rahasia spiritual likullin min af'alis sholat, dari setiap perilaku pelaksanaan sholat, ya. Gerak-gerakan sholat. Nah, jadi kitab ini mengulas hikmah dan rahasia-rahasia spiritual di balik setiap gerakan sholat dengan bitawajjuhin yaglibu alaihi at-tasawuf, dengan pendekatan yang sangat kental dengan corak tasawuf, sufisme. Seperti itu. Seperti af'alus sholat mukhtalifatun ala ikhtilafil akhwal minal abdi. Jadi ya gerakan sholat itu berbeda-beda. Gerakan sholat itu berbeda. Nah, berbeda itu ala ikhtilafil akhwal. Ya berbeda kondisi dari setiap abad. Ketika abad kondisinya ya misal normal, sehat, ya gerakan sholatnya seperti itu. Ketika seorang abad ini misal dalam kondisi sakit, ya gerakannya tentunya berbeda dengan gerakan orang sholat yang sehat. Nah, di sini pendekatannya kita lihat. Wabil wukuf yakhriju ya minal ibaq. Dengan berdiri mengeluarkan dia dari ibaq, lari atau kabur. Nah, jadi hal ini melambangkan keluar dari keadaan lari. Jadi berdiri itu artinya melambangkan keluar dari keadaan lari atau kabur, ibaq dari Allah. Nah, ini merupakan sikap siap menerima perintah dan menghadap Tuhan. Itu artinya ya. Wa bitawajjuh ilal qiblah yakhriju minat tawli wal i'rad. Menghadap kiblat itu melambangkan konsistensi dan fokus. Meninggalkan sifat berpaling, yaitu i'rad, dari arah yang benar, baik secara fisik maupun metaforis. Wabit takbir yakhriju minal kibr. Takbir itu mengikrarkan kebesaran Allah adalah antitesis dari sifat sombong, kibr, dalam diri. Ini adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang maha besar. Canggih ini. Wabisana yakhriju minal ghaflah. Ya, dengan kita memuji mengeluarkan dari lupa, seperti itu. Wabir ruku yakhriju minal jafa. Jadi ruku, sikap membungkuk merendahkan diri, itu merupakan lawan dari sifat keras kepala, angkuh, dan kekasaran hati, jafa. Wabis sujud yakhriju minad dzam. Sujud itu puncak kerendahan hati, menempatkan dahi, ya, simbol kehormatan, ke tanah, gitu loh. Jadi kita ya tadi ini kan apa sih namanya itu, dahi itu kan simbol kehormatan. Nah, kita tempelkan, kita
tempelkan ke tanah. Ini merupakan kerendahan. Ini adalah simbol penyerahan total dan permohonan ampunan sehingga keluar dari dosa. Canggih memang. Walil Hakim At-Tirmidzi kitab musyabihun haulal hajj wa qad sammahu al-hajj wa asraruhu. Jadi Hakim Tirmidzi juga memiliki kitab yang serupa haulal hajj, ini seputar hajj, yang mana beliau menamai kitab itu al-hajj dan rahasia-rahasianya. Jadi memang karya karya At-Tirmidzi Al-Hakim ini merupakan pembuka jalan bagi para sufi dan pemikir setelahnya untuk menggali dimensi batin asrar dari setiap ibadah dalam Islam. Meski pendekatannya berbeda dengan madhab usul fikih, tapi kedua corak pemahaman maqasid ini, yang spiritual dan yang hukum, saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang syariat Islam, yang tidak hanya memperhatikan bentuk lahiriah, zahir, tetapi juga hakikat batiniyah. Jadi ya seperti itu. Nah di sini yang penting untuk teman-teman catat, untuk pembeda At-Tirmidzi Hakim sama Imam Tirmidzi. Kalau Sunan At-Tirmidzi itu wafat 279 Hijriah. 279 Hijriah. Artinya mungkin bisa satu generasi ya. Nah, kalau misal Imam Tirmidzi itu kan dia lebih dikenal sebagai ahli hadis dan penulis kitab Sunan At-Tirmidzi, yang mana itu merupakan salah satu kutubus sittah, 6 kitab hadis utama. Jadi memang Tirmidzi Hakim ini merupakan sang bijak bestari, seorang sufi, teolog, penulis produktif yang dikenal dengan pemikiran spiritual dan tasawufnya. Semisal gelar Al-Hakim itu menunjukkan kedalaman ilmunya, khususnya dalam ilmu batin. Masih ada beberapa contoh nanti maqasidi yang lain di bawah. Ada Abu Zaid Al-Balkhi, kemudian ada siapa lagi? Ada Al-Qaffal, ada Ibnu Babawi Al-Qummi, Al-Amiri filosof, apa lagi? Udah nanti masuk ke A'immatul Maqasid. Itu saja kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.